Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aritalia Cantika Ardana dengan NIM 7211421186. Kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan jangka pendek untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Ada 5 agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, keputusan jangka pendek. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsep biaya relevan. Yang keempat, penetapan harga. Dan yang kelima, jenis pengambilan keputusan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keputusan jangka pendek. Nah, keputusan jangka pendek ini merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat pendek atau tactical decision making. Nah, tactical decision making ini juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Secara umum, tujuan pengambilan keputusan strategi ini adalah memilih di antara beberapa keputusan strategis sehingga competitive advantage jangka panjangnya dapat terwujud. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu memperjelas masalah keputusan. Nah, kadang-kadang keputusan itu masalahnya belum jelas, sehingga kita harus mengerti secara jelas masalahnya itu apa sehingga kita dapat menentukan keputusan apa yang harus kita ambil. Lalu selanjutnya yaitu menetapkan ukuran. Nah, sesekali keputusan masalah telah diperjelas. Nah, tapi manajer juga perlu untuk menentukan ukuran atas mana suatu keputusan yang akan dibuat. Lalu selanjutnya adalah identifikasi alternatif. Setelah memperjelas keputusan menetapkan ukuran masalah tersebut, kita juga harus memiliki alternatif keputusan yang akan kita ambil. Lalu selanjutnya mengembangkan suatu model keputusan. Suatu model keputusan adalah suatu penyederhanaan penyajian pilihan masalah. Secara detail, elemen paling penting dari masalah harus digarisbawahi. Selanjutnya adalah mengumpulkan data, dan setelah itu barulah dapat membuat sebuah keputusan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu biaya relevan. Nah, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan dan biaya tersebut merupakan biaya tidak relevan. Biaya relevan memiliki sifat yaitu setiap alternatif berbeda jumlahnya. Yang kedua, dikeluarkan untuk kepentingan waktu yang akan datang. Pokok pembahasan selanjutnya adalah penetapan harga. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Nah, peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga adalah membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian menentukan alokasi dana yang dikehendaki. Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi, namun belum tentu seperti itu. Dalam penetapan harga dibutuhkan pertimbangan antara spek hukum dan keadilan, sehingga kita harus menghindari dua hal ini, yaitu
predatory pricing atau merupakan praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya yang tujuannya merugikan dan mengeliminasi pesaing. Diskriminasi harga ini merupakan tindakan membedakan harga terhadap konsumen untuk sebuah produk yang sama, kualitas dan mutunya juga yang sama. Sedangkan price gouging atau eksploitasi harga merupakan tindakan perusahaan untuk memberikan harga yang sangat tinggi pada saat kondisi tertentu. Nah, penetapan harga ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu markup dan target costing. Nah, markup adalah persentase yang dibebankan kepada biaya yang tidak termasuk biaya dasar. Kalau target costing yaitu perhitungan biaya target adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang bersedia dibayarkan oleh pelanggan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan membuat atau membeli, make or buy decision. Nah, keputusan perusahaan untuk memperoleh jasa atau barang-barang secara internal atau secara eksternal. Keputusan untuk membeli jasa atau barang-barang secara eksternal disebut dengan outsourcing. Nah, keputusan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. Yang kedua, keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Selanjutnya, keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Nah, ketika manajemen dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya, sekarang atau memproses lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya, maka informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memprosesnya lebih lanjut yang dipilih. Nah, proses pengambilan keputusan terhadap alternatif menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk dengan mempertimbangkan yaitu yang pertama, munculnya pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memproses lebih lanjut. Yang ketiga, ada peluang pasar yang lebih baik atas produk yang dibuat. Selanjutnya, meneruskan atau menghentikan keep or drop decision. Nah, dalam suatu perusahaan terdapat produk tertentu yang mengalami kerugian terus-menerus, sehingga hal ini manajemen memerlukan pertimbangan untuk keputusan apakah akan tetap melanjutkan produksi atau menghentikan produksi tersebut. Nah, kemungkinan alternatif yang akan dipilih adalah yang pertama, jika biaya terhindarkan lebih besar dari pendapatan yang hilang, maka keputusan menghentikan produk yang harus dipilih. Namun, jika biaya terhindarkan kurang dari pendapatan yang hilang, maka keputusan menghentikan produk ditolak. Selanjutnya, menerima atau menolak pesanan khusus. Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, informasi akuntansi yang diperlukan yaitu pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jika pendapatan diferensial lebih tinggi dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan khusus tersebut diterima. Namun, jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya diferensialnya, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak. Di sini saya memiliki studi kasusnya, yaitu PT Neologi adalah usaha dalam bidang perakitan. Suku cadang A dari produk rakitannya selama ini diproduksi sendiri dalam pabriknya. Kebutuhan suku cadang tersebut berjumlah 100.000 buah dalam setahun. Biaya produksi suku cadang A disajikan pada tabel di bawah ini. Pada lain waktu, suatu ketika, perusahaan tersebut mendapatkan tawaran dari perusahaan lain untuk membeli suku cadang A tersebut dengan harga Rp35 per buah. Dari penawaran tersebut, keputusan apa yang harus dibuat oleh manajemen Puncak? Apakah perusahaan akan tetap memproduksi sendiri atau menerima tawaran tersebut dengan kata lain membeli suku cadang tersebut? Nah, di sini sudah tersajikan suku cadang A
yang untuk produksi sendiri. Dari data yang telah kita dapatkan, dapat kita hitung biaya diferensialnya dengan menghitung biaya variabelnya, yaitu sebesar Rp27 dan biaya tetap terhindarkannya sebesar Rp6, lalu kita tambahkan yang menghasilkan jumlah biaya terhindarkan, yaitu sebesar Rp33. Nah, untuk menghitung kerugian atau keuntungan membeli dari luar itu dengan cara mengurangkan dengan biaya diferensial harga beli jika membeli dari luar, yaitu Rp33 tadi dikurangkan dengan Rp35 yang menghasilkan minus Rp2. Nah, sehingga dapat kita lihat jelas bahwa alternatif untuk tetap memproduksi sendiri yang lebih menguntungkan, karena jika membeli dari luar, pengorbanan yang dikeluarkan adalah Rp35 per buah, sedangkan penghematan diperoleh hanya sebesar Rp33 per buah jika kita memproduksinya sendiri. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.